Jadi di sini aku akan jelasin bagaimana caranya kita bisa mengetahui suhu permukaan laut dengan menggunakan Google Earth Engine Code. Jadi Google Earth Engine Code ini merupakan sebuah platform dari Google yang bisa digunakan untuk melakukan computing dan pengolahan atau analisis data geospasial. Jadi sebelumnya kita cari dulu Earth Engine Code ini di Google. Setelah itu kita tinggal klik link yang di paling atas ini. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan tampilan dari Google Earth Engine-nya. Sebelum menggunakan Google Earth Engine, kita harus login atau sign up terlebih dahulu. Jadi ini gampang banget sign up-nya, bisa menggunakan akun Google. Kemudian kita cari dulu untuk di sini aku akan mencari suhu permukaan laut di Pulau Bali. Jadi sebelumnya kita cari dulu Indonesia. Nah, setelah ketemu Indonesia, kita tinggal zoom in ke Pulau Balinya. Nah, sebelum kita mencari tahu suhu permukaan laut di Pulau Bali, kita harus membuat batasan daerahnya terlebih dahulu. Untuk membuat batasan daerah itu menggunakan rectangle ini, atau rectangle. Jadi kita tinggal membentuk kotak di sekitar Pulau Balinya. Nah, untuk mengatur lokasi letak dari batas daerahnya ini, kita bisa menggunakan icon yang ini, stop drawing. Nah, kita tinggal atur luas dari batas daerahnya mau seperti apa. Nah, setelah itu kita ganti nama dari batasnya ini dengan nama lain. Jadi gantinya di kotak yang geometri ini kita ganti dengan misalnya SST Bali. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai SST-nya itu atau sea surface temperature atau suhu permukaan lautnya itu, kita harus memasukkan script atau kode yang sudah sebelumnya itu dibuat untuk mengkonversi data dari data citra satelit menjadi data suhu permukaan laut. Nah, di sini akan digunakan modul dari Universitas Brawijaya yang berisi script untuk mencari nilai sea surface temperature. Nah, ini si surface temperature, ini ada salin scriptnya di bawah ini. Kita tinggal copy semuanya, kita blok dulu semuanya, terus baru kita copy. Kemudian kita paste nya itu di line 1 ini ya. Nah, setelah di paste, kita coba running kodenya. Ternyata ada error di line keempat. Di sini itu returnnya itu harus nyambung ke datasetnya. Jadi kita hapus enter di sebelum datasetnya. Kemudian kita coba running lagi. Nah, di sini kata batas ini tuh seharusnya menggunakan nama batas daerah yang tadi kita sudah buat, yaitu SST Bali. Kita tinggal ganti setiap kata batas ini menjadi SST Bali. Di sini bisa kita ganti dengan menggunakan Ctrl H, kemudian replace with SST Bali. Kita replace all. Setelah selesai, kita coba running lagi. Nah, di sini ada juga
yang tidak terdefinisi ini juga diganti dengan nama batas daerah yang tadi sudah kita buat. Caranya sama, Ctrl H dan ganti dengan SST Bali. Setelah itu kita coba running lagi. Nah, sekarang kita sudah dapatkan data suhu permukaan lautnya. Supaya lebih jelas, kita bisa unchecklist batas daerahnya. Nah, untuk menghilangkan batas daerah yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini dapat terlihat suhu permukaan laut di Pulau Bali. Kita bisa memeriksa lokasi-lokasi tertentu suhunya berapa dengan menggunakan inspektor ini. Jadi kita misalnya mau lihat suhu permukaan laut di bagian laut utara Pulau Bali, kita tinggal klik di salah satu pikselnya, klik kiri, kita tunggu di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa SST-nya itu 30 derajat, 625 derajat Celcius. Jadi data yang digunakan di sini itu berasal dari data Moody's Aqua, dimana SST-nya itu menggunakan satuan derajat Celcius. Nah, kemudian misalnya kita ingin mencari tahu suhu permukaan laut di laut selatan Pulau Bali, misalnya di sini, kita tinggal klik lagi. Nah, suhunya hampir sama ya, 30,5 derajat Celcius. Nah, data yang di sini itu adalah data pada tahun 2019. Bisa dilihat di line ketiga atau baris ketiga. Ini bisa kita ganti dengan data dengan tanggal tertentu, misalnya tahun 2021 bulan Maret tanggal 1 sampai 2021 bulan Maret tanggal 31. Kita coba running lagi. Nah, di sini kita bisa melihat mungkin ada perbedaan. Kita coba cek pada pixel yang tadi sudah kita periksa sebelumnya, apakah ada perbedaan suhunya. Nah, di sini dia suhunya lebih rendah pada tahun 2021, yaitu 29,5 derajat Celcius. Jadi, Google Earth Engine ini sangat bagus untuk untuk pemeriksaan suhu permukaan laut di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Ini bisa digunakan untuk mencari tahu suhu apa terdapat perubahan suhu pada beberapa tahun terakhir, atau bisa juga digunakan untuk memantau kenaikan atau penurunan suhu saat dan dampaknya terhadap coral bleaching atau terumbu karang. Konsepnya sangat sederhana dan bisa digunakan oleh semua orang, tidak hanya mahasiswa atau akademisi, karena Google Earth Engine ini hanya membutuhkan akun Google untuk masuk ke dalam platformnya, jadi semua orang bisa menggunakannya, dan kodenya juga bisa diambil dari modul yang diberikan oleh Universitas Brawijaya ini. Sekian penjelasannya, terima kasih.